pagi, kembali lagi bersama saya Bu Haryono dalam info ibadah selama sepekan. Hari Rabu ada ibadah wanita jam setengah 5 sore, dilanjutkan ibadah pria jam setengah 7 malam. Hari Sabtu jam 10 pagi ada ibadah doa puasa. Dilanjutkan ibadah pemuda remaja jam setengah 5 sore. Dilanjutkan lagi ada ibadah raya di Ebenezer Ringen Anom jam 6 sore. Keyakinanku dalam hadirat-Mu Tuhan. Hari Minggu jam 6 pagi ada ibadah raya yang pertama. Dilanjutkan ibadah raya di Immanuel Pakunden jam setengah 9 pagi. Sore hari kita bertemu lagi di ibadah raya yang kedua jam setengah 5 sore. Hai kekasih Tuhan yang di rumah yang sedang beribadah bisa memberikan persembahan lewat rekening BCA di 0331943001 atau rekening persepuluhan di 0338888191 semua atas nama GBT Kristus Pengasih. Hanya dekat-Mu Tuhanku. Bila ada perubahan jadwal akan disampaikan melalui WhatsApp ataupun Instagram. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
panjatkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat amalan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Oh, gunakan syukurmu Tuhan. Kita angkat tangan pada Tuhan. Kita rendahkan pada Tuhan. Rasa hormat kita kepada Tuhan. Ucapan syukur kita kepada Dia yang sudah memelihara kita dengan kebaikan-Nya. Habis-habisnya kasih dan terima kasih Yesus. Puji Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan, kami dapat beribadah kepadamu. Sekaligus kami akan menyambut ulang tahun gereja kami yang ke-40. Tuhan memberkati saat ini Tuhan, Kau pimpin kami. Kau urapi pelayan-pelayan musik yang sudah ambil bagian. Kau berkati jemaat-Mu yang saat ini hadir dan mempersembahkan hati dan jiwanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam pimpinan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Siapa puji Tuhan? Amin. Yang di atas siapa puji Tuhan? Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Biar roh Allah ada di dalam kita.
seperti Daud menari. Haleluya. Haleluya, masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Kita akan bergoyang lagi ya Bapak Ibu Saudara, tetap berdiri. Kita akan bergoyang, berjoget di Tuhan. Karena kasih Tuhan sudah menyelamatkan kita, kasih Tuhan telah membebaskan kita. Mari bergoyang Bapak Ibu Saudara. Monggo bergoyang. Asik, asik. Ya. Sama-sama kita katakan. Kasih Yesus telah menyelamatkanku. Amin. Kuasa Yesus telah membebaskanku. Anugerah
sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun GBT Kristus Mengasihi yang ke-40. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita sama-sama pujikan pujian ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sepenuh hati kita. kasih Tuhan, Engkau terus memegang tangan kami dan kami berjalan dengan penuh keberanian. Sebab Allah di pihak kami, sebab Allah lah yang menuntun kehidupan kami. Apalah kami manusia Tuhan, banyak kelemahan dan kekurangan, seringkali kami jatuh dan gagal. Namun Tuhan angkat dan memuliakan kami ketika kami datang menyembah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Lihatlah umat-Mu yang hari ini beribadah. Kami bersyukur merayakan 40 tahun gereja ini berdiri. Banyak kesulitan, tapi Tuhan tolong. Dan kami bersyukur hari ini dengan semua yang Tuhan berikan. Dan kami akan kembalikan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Firman-Mu akan dibentangkan bagi kami, menjadi dasar, menjadi semangat kami untuk terus melanjutkan pelayanan sampai kami menutup mata, sampai kami menerima mahkota. Kami akan melayani Tuhan seumur hidup kami. Takkan mundur, takkan menyerah, takkan menyesal. Sebab mengiring Tuhan
adalah keputusan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu rema dan tak kembali dengan sia-sia, dapat tinggal dan hidup di dalam setiap hati yang percaya, membangkitkan iman dan melihat kemuliaan Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Betapa indahnya persekutuan kita bersama dengan Tuhan ya. Cantik, ganteng, wangi ya, karena sudah mandi. Ada yang belum mandi? Mungkin ada yang terburu-buru karena kerja ya. Tetapi kekasih Tuhan semuanya, percayalah bahwa Tuhan tinggal dalam hidup kita dan terus memberkati kita semua. Puji Tuhan, hari yang indah ini kita sama-sama akan melihat bagian firman Tuhan yang memberi semangat yang baru untuk kita untuk terus melayani Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18, Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Sudah dapat bilang amin? Mari kita baca dengan suara yang keras dan sehat. Yuk, 3, 4. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Firman Tuhan bilang, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dalam terjemahan lama dituliskan, aku akan membangun sidangku, dan segala pintu alam maut pun tiada akan mengalahkan dia. Dalam King James dituliskan, I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. Aku akan membangun gerejaku, dan pintu-pintu neraka, pintu-pintu alam maut tidak akan dapat menang melawannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa 40 tahun bukanlah waktu yang pendek. Senang sekali ketika orang berkata, aduh, gerejanya Pak Kornel itu megah, gerejanya itu, waduh, keberkatan. Mereka tidak tahu proses yang kita alami, Bapak Ibu. Jemaat semua kita tahu bagaimana kita menangis, bagaimana kita menderita, bagaimana kita membangun persekutuan ini. Ada persoalan, ada masalah. Orang hanya melihat waktu sukses. Waktu Pak Bambang jadi anggota dewan, waduh, enak ya jadi anggota dewan. Nggak tahu berdarah-darahnya Pak ya, nggak tahu kelilingnya, nggak tahu keringat yang dikeluarkan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan, seperti tadi pagi Yesaya mendasari semua apa yang kita kerjakan adalah karya Tuhan. Dia yang merancangkannya. Tidak ada kontribusi apa yang baik bagi kita untuk kita sombongkan, untuk kita pertontonkan kepada manusia. Sebab itulah respon yang seharusnya kita lakukan bagi gereja dan bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, orang bilang bahwa melakukan semua pelayanan adalah pencapaian kita. Tapi saya ingin katakan semua ini bukan pencapaian, tapi ini adalah seharusnya lah yang kita kerjakan. Bapak Ibu orang tua yang punya anak, ketika anakmu sukses di wisuda, adakah itu pencapaiannya? Bukan. Itulah yang seharusnya dia kerjakan sebagai tanggung jawabnya, sebagai anak yang ingin menyenangkan orang tua. Jadi kita anak-anak yang sudah sukses, bukan pencapaian itu. Karena itulah tanggung jawabmu dan responmu kepada kasihnya Tuhan, kasihnya orang tuamu. Petrus adalah sebuah tokoh yang hari ini mendasari
segala apa yang akan kita kerjakan kemudian di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan GBT Kristus Pengasih khususnya. 40 tahun, berapa air mata yang sudah diteteskan, betapa kesakitan yang pernah kita alami, betapa gesekan dan pertengkaran yang pernah kita alami. Tapi semuanya itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, menjadi semacam ledakan yang dahsyat di dalam hidup kita, bahwa kesulitan ini bukan membuat kita mundur, tapi justru membuat kita lebih tekun dan lebih pegang tangan satu dengan yang lain, sebab kita begitu lemah. Petrus, ketika Yesus bilang, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Saudara, gereja yang seperti apa yang Tuhan ingin bangun di dalam hidup kita ini, di tengah-tengah persekutuan kita? Yang pertama kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai ayat yang ke-38. Begini bunyi firman Tuhan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Gereja seperti apa yang ingin dibangun pada Petrus, dalam diri Petrus dan kita semua hari ini harus kita sadari bahwa gereja harus dibangun dalam pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang kasihan Tuhan, saya manusia, Bapak Ibu semua manusia, kita punya kans yang sama untuk jatuh di dalam dosa. Kita punya kans yang sama untuk melanggar perintah Tuhan. Kita punya kans yang sama untuk melawan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita datang dengan pertobatan di dalam rumah Tuhan dan persekutuan kita, itulah gereja yang sesungguhnya. Sebab kita ini terdiri dari orang-orang berdosa yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Dan hidup pertama yang harus hidup dalam persekutuan jemaat gereja kita adalah persekutuan orang-orang yang dibangun di atas pertobatan. Sudahkah Bapak Ibu, saudara semua datang dengan penuh pertobatan kepada Tuhan? Atau engkau melawan Tuhan dengan datang ke gereja, tapi terus ingin hidup di dalam dosa, ingin menghisap manisnya racun dosa itu yang akan membuat engkau mati binasa? Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau persekutuan kita dibangun dalam pertobatan, percayalah gereja ini akan bertumbuh dengan baik. Semua orang berdosa, semua orang melanggar. Dan ketika orang-orang itu menerima perkataan itu, perkataan yang mana? Perkataan yang Petrus katakan, bertobatlah. Hari ini suara itu terdengar di dalam setiap hati kita. Bertobatlah. Pak, saya tidak salah apa-apa. Dengar baik-baik. Bertobatlah. Sebab hari Tuhan sudah demikian dekat. Bertobatlah. Saudara, perkumpulan orang-orang yang bertobat ini membangun sebuah gereja yang sejati. Jangan pikir bahwa semua kita ini adalah orang baik sampai bisa datang ke gereja ini. Tidak. Justru kita ini adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan pertobatan, membutuhkan darah Yesus untuk dibentuk kembali menjadi pribadi yang baik. Sudah dikasih dalam Tuhan, gereja ini seperti bengkel bagi kita semua. Isi bengkel adalah mobil rusak semua, Bapak Ibu. Kalau mobil baru itu bukan bengkel, tapi showroom. Nah, kita semua mobil rusak, bukan?
tapi dengar suara itu memanggil, bertobatlah. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita mau mendapatkan sesuatu bukan hanya sekedar gereja yang baik, yang gedungnya baik, tapi kita mau membangun sesuatu yang indah menurut caranya Tuhan ketika Dia membangun gereja di atas Petrus. Gereja yang dibangun adalah gereja yang ada pertobatan. Kemudian yang kedua, gereja yang dibangun haruslah gereja yang bertumbuh dalam firman. Oleh sebab itulah firman Tuhan disampaikan di dalam hidup kita. Bukan hanya persekutuan ketika kita datang hari Minggu ini, tetapi setiap hari, setiap langkah, setiap kehidupanmu, firman itu harus hadir. Oleh karena itu jemaat yang dibangun di atas firman Tuhan adalah jemaat yang Tuhan katakan, engkau dibangun di atas batu karang yang teguh. Gereja ini tidak akan habis dan tidak akan musnah kalau kita membangun di atas pertobatan dan di atas firman Tuhan. Sadarlah bahwa hidup yang berjalan ini begitu banyak tantangan. Sudah dikasih dalam Tuhan, dunia ingin menerkam kita. Bukankah firman Tuhan bilang kita ini domba di tengah serigala? Domba tidak punya alat pertahanan. Domba hanya mengandalkan gembala. Firman yang disampaikan kepada kita menjadi tuntunan untuk kita berjalan dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Saudara senang dengar firman Tuhan enggak? Saudara senang baca firman Tuhan enggak? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada seorang anak Tuhan bilang begini, selama aku bebas berkeliaran, selama aku bebas melakukan apa saja, aku terus menerus menghabiskan waktuku dengan dua jariku main HP setiap hari. Sudah dikasih dalam Tuhan, tidak ada waktu untuk firman Tuhan. Sampai saatnya dia melakukan pelanggaran, kemudian dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara tidak ada lagi kebebasan untuk menggunakan gadgetnya. Tidak ada lagi kebebasan karena dikurung di dalam penjara. Apa yang dilakukan? Ini waktunya aku membaca firman Tuhan. Saudara, apakah dibutuhkan hal seperti itu untuk mendorong kita senang akan firman Tuhan? Karena kesenangannya tidak ada lain dan tidak bukan, televisi tidak ada, kebebasan tidak ada, hanya boleh baca kitab sucinya. Dan dia mulai membaca dari Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu. Kalau hukumannya bertahun-tahun, berapa kali dia akan baca terus-menerus, sampai dia dibentuk menjadi satu pribadi yang dibersihkan hatinya oleh firman Tuhan. Ketika dia keluar dari penjara, dia menyadari bahwa dia betul-betul melanggar, betul-betul berdosa, dan anugerah Tuhan menempatkan dia untuk merenungkan dan membaca firman Tuhan siang dan malam, betul-betul siang dan malam. Adakah kita punya kerinduan seperti itu, Bapak Ibu? Apakah harus dipaksa untuk melakukan hal itu? Gereja yang dibangun dan bertumbuh dalam firman Tuhan, itulah gereja yang diinginkan oleh Tuhan. Dan hari ini kita belajar untuk membangunnya di atas batu karang yang teguh dan di atas firman Allah yang Tuhan ingin kerjakan bagi saya dan Anda. Inilah ciri sejatinya gereja, dan inilah yang harus menjadi fondasi baik untuk kita sekarang ini maupun untuk generasi anak-anak kita. Anak-anak muda, dengar baik, engkau harus membangunnya dengan senang membaca firman Tuhan.
mulailah membagi waktumu dengan handphonemu. Bacalah dan mulai hiduplah dalam. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 juga dituliskan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang ketiga, Bapak Ibu, gereja yang dibangun dalam kehidupan yang berdoa itu menjadi penting. Corona ini membuat semuanya berubah, dan jam doa kita juga berubah. Benar enggak Bapak Ibu? Dulu setiap Sabtu pagi kita datang pagi-pagi, jam 4:30 pagi masih gelap, dingin, kadang hujan, datang ke gereja untuk berdoa. Apakah saudara tidak merindukan hal itu kembali? Bagaimana dengan hidup doa kita sekarang ini? Apakah kesibukan dan semua aktivitas yang berubah ini semuanya online kemudian menghapus cara hidup kita sebagai orang percaya? Sudah dikasih dalam Tuhan, bagaimana dengan doa kita hari ini Bapak Ibu? Apakah engkau masih berdoa? Mari kita bangun gereja kita di atas fondasi yang hebat dan kuat, di atas batu karang seperti Petrus, di atas pertobatan, di atas firman Tuhan, di atas doa. Coba lihat Bapak Ibu, banyak orang Kristen tidak suka berdoa. Apakah seharian engkau berdoa? Ataukah seminggu sekali hanya di gereja ini engkau berdoa? Sudah dikasih dalam Tuhan, doa menjadi jalan masuk yang indah dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Ditulis dalam Matius pasal 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini, dengar baik, sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Saudara, betapa indahnya persekutuan yang dibangun dengan doa yang sepakat. Berapa banyak kita yang berdoa dengan sepakat? Keluarga, apakah engkau tidak pernah berdoa dengan istri dan anakmu dengan doa sepakat seperti ini? Mulailah hidup di dalam doa, bukan di gereja ini saja. Membangun fondasi itu berasal dari keluargamu, anak-anakmu dan keturunanmu. Coba engkau doa sepakat ketika ada persoalan masalah dalam keluargamu, sepakat doa, Tuhan tolong aku. Dengan doa sepakat, dengar baik, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa di sorga. Kita ingin mujizat, kita ingin berkat dari Tuhan, tapi sepakat doa tidak pernah Bapak Ibu. Menjadi evaluasi 2 tahun corona ini, kehidupan doa kita menjadi amburadul Bapak Ibu. Suka tidak suka, kita harus mengakuinya. Suka atau tidak suka, kita harus melihatnya dan menganggap itu bukanlah kebaikan. Saya mau ngajak kepada jemaat, ayo kembalilah hidupkan doa-doamu. Kalau ada anak, kalau ada orang tua, kalau ada keluarga, kalau ada teman, sanak famili, di mana kita sedang menghadapi persoalan masalah, ada baiknya kita bergandeng tangan dan doa sepakat. Kalau 2 orang berdoa dengan sepakat di dunia ini, minta apa saja Tuhan kasih. Amin. Amin. Sepakat Bapak Ibu ya. Suatu gambaran yang indah di dalam kehidupan dan persekutuan kita. Sesungguhnya kata 2 yang tadi kita baca bukan masalah jumlah, tetapi menyatakan persekutuan hidup orang percaya kita, umat Tuhan yang hidup dalam doa.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita hidup dalam kesepakatan di dalam doa kita, di dalam gereja ini, kita betul-betul seperti Petrus, Petra, dibangun di atas batu karang yang teguh, tidak gampang digoyah. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-33. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saudara, ini adalah gereja yang harus kita dasari. Kita bangun dengan tetesan air mata. Kalau hal-hal ini tidak ada di dalam persekutuan kita, maka kita betul rapuh, Bapak Ibu. Kita gampang pecah, kita gampang hilang, kita gampang kecewa. Saudara yang kasih Tuhan, firman meneguhkan, doa menguatkan, dan yang keempat, gereja yang dibangun bersaksi dan memberitakan Injil. Sebab itulah saya dan Anda dipanggil semua mengalami Tuhan dan memberitakan kabar sukacita. Jangan lupa dengan panggilan agung kita. Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya sangat merindukan gereja seperti ini. Tuhan juga merindukan gereja seperti ini. Sehingga dia bilang kepada Petrus, I will build my church. Saya akan bangun gerejaku di atas sebuah batu karang yang teguh. Gereja yang sejati, gereja yang bertobat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini kita dengar justru bukan pertobatan yang terjadi, malah merusak diri. Melihat orang yang meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, datanglah dengan penuh pertobatan, jangan dengan penuh keangkuhan. Saya ini majelis loh, saya ini staf gembala loh, saya ini di atas semua jemaat. Saudara, kalau begitu caranya, kita tidak dapat membangun gereja yang teguh dan sejati. Saya mau mengajak kepada kita sama tahu bahwa kita manusia berdosa dan perlu Tuhan yang menyelamatkan. Oleh karena itulah Petrus menjadi orang yang menjadi contoh dalam membangun gereja. Dialah yang pertama-tama mendirikan gereja setelah kematian Tuhan. Memang itulah yang dikatakan Yesus. Sebab di atasmu akan dibangun gereja sidang yang benar bertobat, yang benar menyukai firman Tuhan dan suka berdoa. Bapak Ibu, aneh ya, orang Kristen tidak suka berdoa. Aneh bukan? Sangat aneh Bapak Ibu. Orang Kristen malu berdoa, aneh enggak? Sangat aneh Bapak Ibu. Jangan jadi orang aneh Bapak Ibu. Berdoalah. Mulai berdoa dengan menggandeng anak dan istri. Doa sepakat. Dan kekasih Tuhan, gereja yang hanya berhenti dengan dengar firman, berdoa, minta berkat adalah gereja yang rapuh. Harus keluar bersaksi, memberitakan Injil keselamatan kepada bangsa-bangsa. Ayo kita lakukan. Negara kita dalam corona ini banyak orang sengsara. Banyak orang yang
kehilangan pegangan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini saatnya engkau bercahaya dan memperkenalkan sebuah batu karang yang teguh menjadi pegangan iman kita yang tak tergoyahkan, untuk terus bergerak maju menjadi gereja Tuhan, memberitakan Injil menjadi kewajiban kita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu, biarlah setiap kita menyadari Matius 28 ayat 9, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pergi ke tempat-tempat yang kita sendiri ditempatkan oleh Tuhan di dalam caranya Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada yang diutus menjadi karyawan. Bapak Ibu, apa saya pendeta itu datang ke kantor kemudian berkhotbah di sana diusir, Bapak Ibu? Tapi kalau engkau berbicara kepada teman yang sedang punya persoalan masalah, memberitakan kabar sukacita kepadanya, begitulah cara Tuhan mengirimkan orang-orang. Sehingga ketika ada orang bertanya kepada saya, kalau di satu daerah terpencil sekali, belum ada Injil masuk di sana, apakah orang di sana kalau mati masuk surga apa neraka? Pertama saya bilang, saya bukan Tuhan yang ngatur masuk surga neraka. Yang kedua, apakah Tuhan kurang cara untuk mengirim orang menjadi pemberita Injil di sana? Sudah dikasih dalam Tuhan. Ada seorang ya Bapak Ibu, ingin sekali memberitakan Injil. Kemudian dia daftar Bapak Ibu ya, di satu yayasan. Saya ingin untuk memberitakan Injil. Diutus kemana? Waktu itu di Amerika sedang gencar-gencarnya kirim orang ke Afrika, Bapak Ibu. Sudah siap semua persyaratan, orangnya sudah mau semangat, puji Tuhan, aku akan melayani, aku akan memberitakan Injil di pedalaman yang sangat dalam, tidak apa-apa, aku mau. Oh, berkobar-kobar Bapak Ibu. Keinginannya Bapak Ibu, keinginannya kemudian harus tertunda. Kenapa? Karena dia mengalami kecelakaan yang begitu parah. Jebret, semua berdarah, kakinya terjepit. Akhirnya dokter bilang tidak bisa, harus diamputasi kaki sebelah kanan. Kaki sebelah kanan diamputasi. Dilihat kaki sebelah kiri juga, tapi sedikit di bawah yang harus diamputasi. Sudah dikasih dalam Tuhan. Dia begitu kecewa dengan Tuhan, dia bilang, Tuhan, apa enggak kurang baik niatku untuk memberitakan Injil dan melayani, memenuhi panggilan-Mu? Lu kok aku harus gini? Bukan hanya berapa bulan, tapi bertahun-tahun dia harus menunggu kembali untuk mendaftar ulang sebagai pemberita Injil. Tapi sudah cacat Bapak Ibu, melakukan dikluk-dikluk, karena sudah mulai pakai kaki palsu kan. Dia harus belajar jalan kembali. Saudara, tapi sebagai orang percaya, dia bilang, aku tetap mau melayani. Dia daftar Bapak Ibu ya, orang kulit putih daftar Bapak Ibu. Akhirnya betul dikirim ke Afrika, di pedalaman ya, di pedalaman. Di sana orang pedalaman itu belum pernah lihat orang, dan di sana orang makan orang Bapak Ibu, kanibalisme. Begitu dia masuk kelihatan putih, langsung netes ilernya orang. Ih, hauce ini. Tahu hauce? Enak ini, ya. Karena orang makan orang Bapak Ibu. Ya.
Akhirnya dia sudah bicara bahasa asli tidak ngerti, akhirnya ditangkap Bapak Ibu. Betul, ditangkap, mau dibunuh, mau dimakan Bapak Ibu. Biasanya yang makan pertama itulah kepala suku. Kepala suku silahkan, mau pilih bagian tubuh yang mana. Wah, sudah lapar, sudah ngiler-ngiler. Aku minta pahanya, enak ini pahanya. Betul Bapak Ibu, pahanya diambil, kepala suku mulai buka mulut, gigit, protol undu nih kabeh Bapak Ibu. Tahu kenapa? Kaki palsu. Kaki palsu ini kecelakaan kayak pakai kaki palsu. Dia bilang putih enak, digigit protol undu nih Bapak Ibu. Waktu digigit protol undu nih, kepala suku kaget. Apa ini ya? Kok nggak bisa digigit ya? Stop. Ini dewa ini. Ini dewa. Digigit gak bisa malah protol untukku. Saudara, kepala suku mulai menyembah kepada dewa yang kakinya digigit gak bisa ini. Ya, mulai dilepaskan, mulai diajak omong-omong, mulai dia belajar bahasanya. Karena dewa mendapatkan privilege, mendapatkan semua yang baik-baik, ya, semua orang begitu ngomong sedikit langsung dengar. Saudara, mulailah dia membuka Alkitabnya dan memberitakan kabar sukacita. Oh, kepala suku ketakutan mendengar. Apa yang harus aku lakukan, dewa? Bertobatlah, jangan makan manusia lagi. Saudara, seluruh isi kampung kemudian menjadi orang percaya. Waktu kau mengalami sesuatu yang tidak enak, jangan bilang itu. Sesungguhnya mungkin di masa depan yang tidak enak itu menyelamatkan nyawamu. Kecelakaan, kakinya putus, kecewa, betul? Justru kakinya itulah yang menyelamatkan nyawanya di kemudian hari. Sudah dikasih dalam Tuhan, kita mungkin banyak kesulitan, air mata, keringat, semua kita pernah hadapi. Justru itulah yang menyelamatkan kita sampai sekarang. Justru itulah yang membuat kita terus berdiri dan bersaksi memberitakan firman Tuhan. Hari ini kita belajar membangun gereja yang sejati, membangun gereja di atas batu karang, membangun gereja Tuhan tidak mudah, tidak gampang. Sebab dibutuhkan kerjasama satu dengan yang lain untuk membangunnya. Mari sama-sama, termasuk saya, hidup terus dalam pertobatan. Kalau ada salah, datang kepada Tuhan, bilang aku salah Tuhan. Bapak Ibu, jangan pikir saya tidak pernah berlutut, menangis, kemudian mengaku salah di hadapan Tuhan. Betapa banyak pelanggaran dan kesalahan. Imam yang masuk ke dalam ruang maha suci melakukan kesalahan, mati. Begitu takutnya saya. Sebab saya adalah imam yang mengajak semua. Kalau imamnya tidak beres, bagaimana jemaatnya bisa beres? Oleh karena itu doakan kami terus, keluarga gembala, supaya kami hidup terus dalam pertobatan, menyadari kesalahan. Ya, jangan tegar tengkuk dikasih tahu salah, malah marah. Betul enggak? Banyak orang salah, ditegur malah marah. Ya. Ya mungkin umur yang membuat saya menjadi lebih bijaksana. Dulu cepat marah Bapak Ibu. Oleh karena itulah, maka setiap kita harus diberi hati membangun gereja ini dengan pertobatan, dengan firman yang terus diisi, dengan doa-doa yang kita naikkan penuh sepakat, dan kemudian kita bersaksi memberitakan Injil. Bukankah ini ingredient? Ini adalah semua yang dibutuhkan untuk membangun gereja di atas Petrus Petra itu.
Ya. Dia lebih mengerti caranya bekerja. Maka karya Tuhan biarlah bekerja di dalam setiap umat Tuhan, bukan hanya gembala. Gereja Tuhan menjadi sebuah gereja yang indah dan melayani Tuhan. Ya. Inilah firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kita hari ini di ulang tahun kita yang ke-40. Jangan takut, jangan bimbang. Tuhan sedang membangun gerejanya di atas semua batu karang fondasi yang kuat ini. Puji Tuhan. Sebelum tutup Alkitabnya, coba lihat kanan kirinya. Selamat ulang tahun ya. Pepe gitu, Pepe aja. Selamat ulang tahun ya. ke-40. Tuhan memberkati kita semua. Yuk kita sama-sama masuk ke dalam doa kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Gereja ini seperti rumah besar kita. Rumah di mana kita akan mendidik anak-anak kita. Rumah di mana kita datang bertemu dengan Tuhan dalam pertobatan. Rumah di dalam kerinduan-kerinduan kita, doa-doa kita akan berkat-berkat Tuhan. Rumah besar ini harus dibangun dengan kokoh di atas batu karang. Sidang jemaat yang bertobat, yang senang firman, yang senang berdoa, memberitakan Injil, menjadi saksi. Ini akan menjadi rumah yang kuat bagi generasi demi generasi. Rumah yang tak akan musnah dengan mudah, bahkan tidak akan tersentuh oleh kegelapan dunia yang terus bertumbuh sampai kesudahan zaman. Generasi boleh berganti, tetapi kecintaan akan Tuhan terus berlangsung sampai Dia datang kembali. Gereja dibangun di atas batu karang, saya dan Anda semua. Haleluya. Dan semua apa yang kita dapatkan hari ini sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan, biarlah kita syukuri semua itu. Biarlah kita bersyukur sama Tuhan yang baik, yang memberi kesempatan untuk kita melayani Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan refnya saja. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu.
kepada Tuhan dengan segenap hati. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Selama hayat masih dikandung badan Tuhan, kami tak akan mundur, tak akan menyesal. Kami akan iring Tuhan dengan cinta kepada firman-Mu, dengan hidup dalam doa-doa kami, dalam semua pertobatan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi saksi dan berkat. Di tengah dunia yang gelap, kami menjadi terang cahaya yang betul-betul boleh menyinari dunia. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami merayakan 40 tahun ulang tahun gereja kami. 40 tahun Tuhan sudah tolong, Tuhan berkati, dan kami boleh berdiri sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan acara Tuhan, memberikan korban persembahan. Setiap kami yang mengorbankan persembahan ini, biarlah mengorbankan dengan hati yang cinta kepada Tuhan, memberikan yang terbaik bagi kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan.
birthday, happy birthday. Untuk siapa Bapak Ibu Saudara? To tercinta. Haleluya. 40 tahun GBT kita sudah berdiri. 40 tahun GBT kita sudah banyak melahirkan putra dan putri yang luar biasa. Entah mereka ingat atau tidak gereja ini. Gereja ini sudah juga menikahkan banyak orang. Entah mereka ingat atau tidak gereja ini. Bahkan gereja ini juga sudah menghantarkan banyak orang hebat untuk kembali kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya mereka bangga karena hidup dan mati mereka ada di gereja ini. Bapak Ibu Saudara, 40 tahun bukan waktu yang singkat, akan tetapi membutuhkan semangat kita untuk tetap melayani Tuhan. Amin. Bersama-sama dengan Bapak Ibu Gembala, bersama-sama dengan anak-anak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di sini, kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tapi kita perlu bersama melayani Tuhan. Untuk itu, izinkan atas nama gereja dan atas nama Bapak Ibu Gembala untuk memberikan ucapan syukur kita dengan kita memotong tumpeng. Tumpeng ini adalah ucapan syukur, ya, sebagai simbol kita oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah dengan dipotongnya tumpeng ini, kita semakin yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tetap nyata sampai Tuhan datang kali kedua. Amin. Ini keluarga Tuhan, berkati dan lingkupi semua, jagai guru dan seisi rumahku sampai akhir hidupku.
Ibu saudara, mari kita mengangkat doa kita, pribadi lepas pribadi, untuk keluargamu. Berdoa untuk anak-anakmu, berdoa untuk pasangan hidupmu, berdoa untuk saudara bersaudara. Kemudian doakanlah teman-temanmu sebagai keluarga dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anakmu dengan suara dan imanmu. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau begitu baik memelihara setiap kami, gerejamu ini Tuhan. Kami akan terus melayani bersama-sama, bergandeng tangan, saling mendukung, saling mendoakan. Berkati keluarga-keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua pelayan Tuhan yang sudah mempersiapkan semua acara ucapan syukur, ibadah ucapan syukur ini Tuhan. Baik muda, tua, besar, semua Tuhan Kau berkati. Komisi wanita, Tuhan berkati. Komisi pria yang sudah melayani, Tuhan berkati. Bahkan kami juga berdoa khusus untuk Pak Bambang, Tuhan sebagai anggota dewan. Biarlah dia tetap boleh menjadi terang di tengah teman-teman anggota dewan yang lain. Pak Bambang tetap boleh menjadi berkat bagi kota Kediri. Kami percaya, kami yakin Tuhan sudah memberikan beban dan tanggung jawab. Tentu Tuhan yang akan menolong dan menyertainya, memberkati keluarga, istri dan anak-anaknya, usaha dan pekerjaannya. Demikian juga dengan kami semua. Kami percaya serta Tuhan yang memegang setiap kami, membuat kami berjalan dibuat indah dan berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjadi saksi. Kami akan memberitakan Injil kemana saja kami berada. Sebagai bagian dari fondasi gereja kami yang sejati, kami akan pergi dan melayani Engkau. Firman, doa menyertai kami, dan kekuatan Tuhan yang mengurapi kami. Izinkan hamba mengurapi setiap kami umat-Mu sebelum kami pulang tinggalkan tempat ini, dan melayani Tuhan di mana saja kami berada dengan membawa berkat-berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, buka hati kita, datang kepada Tuhan dengan penuh pertobatan, dan doa-doamu dengan sepakat akan dijawab oleh Tuhan. Tuhan, urapi kami dengan urapan yang baru Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah, Roh Kudus-Mu, Roh Pentakosta itu Tuhan, terus membakar setiap hati kami, berkobar-kobar dan melayani Engkau sampai Maranatha Tuhan datang ke dunia ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari sorga, berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai, mengurapi dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita patut berbahagia hari ini. Kita boleh bersyukur karena pertolongan, perlindungan, dan bahkan berkat Tuhan memungkinkan kita ada bersama-sama sampai hari ini. Terutama bagi Gereja Bethel Tabernakel Kristus Pengasih di Kediri dapat memperingati hari ulang tahun gereja yang ke-40. Tentu sepanjang waktu 40 tahun banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak hambatan, dan banyak hal-hal yang juga telah menjadi berkat dan memberkati seluruh jemaat, hamba Tuhan, pelayan semua yang ada, supaya mereka semua pun tetap aktif dan tetap mengasihi Tuhan dalam masa-masa pandemi seperti ini. Kami tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup, Tuhan tidak menutup mata, tetapi Tuhan selalu turut campur dalam segala macam perkara kehidupan dan membuat kita dapat menikmati dengan penuh syukur
karena di dalamnya itulah Dia menyediakan harapan, berkat, dan kekuatan iman yang terus menumbuhkan kita bersama melayani Tuhan sampai Dia datang kembali. Kiranya ucapan singkat ini dapat membangun kita semua bersama dan kita boleh lebih tekun, lebih semangat. Ya, dengan kata lain, jangan males-malesan datang ke gereja, berdoa, tapi tekunlah untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Kami segenap jemaat GPT Ebenezer mengucapkan selamat ulang tahun ke-40 GPT